Hujan gol, hujan blunder. Wow, kata itulah kita sematkan untuk pertandingan super seru antara Malut United menjamu tim tamu Bali United dengan skor 3-3. Ini menjadi salah satu pertandingan terbaik menurut aku selama Liga Indonesia musim ini. Bagaimana saling menyerang, saling mencetak gol, saling comeback, ya kan, dan juga saling blunder. Iya. Jadi kita tahu di sini Malut United sebenarnya percaya diri banget bakal menang di pertandingan kali ini, karena di pertandingan sebelumnya mereka sukses membantai Dewa United di kandang Dewa. Jadi ketika jumpa dengan Bali, mereka optimis bakal meraih 3 poin dan pasti pede banget lah bisa ngebantai Bali juga seperti apa yang mereka lakukan melawan Dewa. Nah, ternyata Bali ini melakukan hal yang spektakuler juga. Jadi kayak ingin membalaskan kesalahan mereka di pertandingan pertama ya, yang mana mereka itu kehilangan poin dan nyaris kalah ketika menghadapi Persik Kediri, dan mereka tertolong di menit-menit akhir ya melalui sundulan si Kopi Topik kalau nggak salah itu. Nah, sehingga Bali kehilangan 2 poin berharga di stadion Iwayan Dipta kandang mereka. Nah, kali ini ketika bertandang ke stadionnya Malut, mereka pasti juga ingin mencuri 3 poin, dan itu pasti bukan mudah, pasti sulit. Kenapa? Karena mereka hadapi Malut yang notabene lagi on fire. Dan terbukti guys, Bali langsung cetak gol terlebih dahulu. Jadi bukan Malut nih yang nyetak gol, tapi Bali. Jadi saking serunya nih antara Bali, karena ini kan kebetulan Bali dengan Malut ini kan nggak disiarkan di Indosiar. Yang main disiarkan itu kan timnas U17 sama Uzbekistan. Jadi terpaksa lah satu di TV Indosiar main timnas, satu lagi di HP lah kan video mainlah Malut dengan Bali. Itu saking serunya aku hampir gak terlalu fokus nonton timnas U17 guys, serius, karena memang banjir gol gitu. Udah gitu saling serang, gak ada itu istilah delay pertandingan, gak ada, serius. Mainnya cepat banget intensitasnya. Kayaknya ada ya pengaruh daripada semakin banyak pemain asing yang bermain di Liga 1. Jujur ya, Super League kita ini nampak lebih asik untuk ditonton guys. Kalau kita bandingkan ya di musim lalu dengan musim ini, kayaknya pertandingan di musim ini itu lebih enak untuk ditonton guys. Mungkin efek daripada jumlah pemain asing yang boleh main ya. Ditambah lagi juga ini bukan hanya cuma di pertandingan Malut dengan Bali. Kemarin tadi juga ya waktu lawan Semen Padang dengan Dewa, itu asik loh nontonnya gitu loh. Walaupun Semen Padang nggak pemain bintang, Dewa pemain bintang, tapi malah yang menang Semen Padang. Ini semakin membuktikan bahwasanya Liga Indonesia itu atau Super League itu kompetitif banget guys. Nggak bisa diprediksi. Yang kita bakal prediksi Malut bakal menang, seri. Bahkan hampir kalah Malut kan. Baru kayak Dewa lawan Semen Padang yang kita anggap pasti Dewa bisa menang, malah habis kena cecar sama Semen Padang 2-0. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini juga pertandingan Malut sama Bali ini aku bisa bilang, kalian yang nggak nonton, wah sayang banget melewatkan pertandingan ini. Serius. Dengan hujan-hujanan. Kayaknya di mana-mana lagi hujan ya kayaknya. Di Medan hujan. Ini pun juga di Ternate juga hujan. Kalian yang nonton video ini hujan nggak tempat kalian guys? Karena hujan-hujan aja gue tengok ini setiap main. Cuma tadi di Semen Padang nggak hujan lah tadi sore. Tapi nggak tahu malam ini hujan apa enggak ya kan di Padang. Nah, baru kita bahas lah pertandingan ini. Nah, jadi ini wasit ini kan dipimpin salah satu wasit terbaik kita lah ya kan. Udah gitu di sini Gopel, pemain termahal Liga 1 ya kan, yang didatangkan dari Jerman. Ini betul-betul gila. Grealishnya Indonesia bisa kita bilang. Grealishnya Liga 1 lah, serius. Grealishnya Super League, sorry. Kenapa? Karena ini memang pemain super komplit coy. Asli ini nggak salah jika Bali mendatangkan dia. Nggak salah lah bayar mahal kepada si Grealish ini guys, Gopel ini. Kenapa? Dia mencetak 2 gol di pertandingan kali ini. Di pertandingan sebelumnya lawan Persik Kediri, dia cetak assist. Kali ini dia cetak 2 gol. Dan 2 golnya juga cakep guys. Gol pertama sih itu asli. Kelas banget gol pertamanya. Memanfaatkan postur tubuhnya yang tinggi, langkah kakinya yang lebar, kecepatan yang dia miliki, serta fisik kuat yang dia punya. Asli porak-poranda itu memanfaatkan serangan balik sepak pojok dari Ciro,
gagal diantisipasi pemain Malut dan dipotong sama si Gopel, dan Gopel bawa ngadu sprint dia dengan pemain-pemain Malut. Keteteran, kiper Malut maju, nggak ada cerita, langsung dilewati dan boom, dia selebrasi terlebih dahulu sebelum melesahkan sebuah gol guys. Gila ini Gopel nggak ada obat nih Gopel nih guys. Mak udah cetak gol Gopel, kok pikir bah ini kena bantai lah Malut nih ya kan. Ternyata guys salah kita, Malut langsung ngegas. Jelang beberapa menit aja dari gol Gopel, David da Silva menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker paling tajam di Liga Indonesia. Ketika di pertandingan pertama dia cetak gol, kali ini dia langsung cetak 2 gol. Bahkan langsung buat Malut comeback guys. Dan perannya yang nggak kalah penting adalah 3 pemain Persib. Del Pino, Ciro, dan David da Silva. Ini 3 pemain gila. Paket lengkap memang Malut mendatangkan 3 pemain ini. Kalau aku yakin kalau Malut cuma datangkan David da Silva, kayaknya nggak gacor David da Silva. Segitu juga sebaliknya, kalau cuma datangkan Del Pino, kayaknya nggak gacor. Kalau cuma datangkan Ciro juga nggak gacor. Tapi langsung 3-3-nya langsung gacor. Kenapa? Karena 3 pemain ini udah punya chemistry. Jadi kelihatan banget ketika 3 pemain ini langsung bermain, mau di apa bisa kita bilangnya, di klub manapun, tapi udah 3 ini udah main bersamaan, pasti sama kualitasnya seperti itu. Dan terbukti guys, apalagi disupport dengan Sayuri bersaudara, udah wassalam ya kan. Dan terbukti Malut mencetak gol melalui serangan balik, yang mana umpan daripada Del Pino. Di situ pemain Persib juga dulu kan assist kepada David da Silva. Adu sprint, memang sempat dikatakan offside, tapi dicek VAR lagi enggak guys. Dan di situ kiper, aku nggak tahu ya, kiper daripada kedua tim ini suka kali maju ya. Gol pertama gara-gara kiper Malut maju, gol kedua juga kiper Bali maju ya. Tapi karena memang udah last man ya kan, laki-laki yang terakhir, orang terakhir, jadi ya udahlah maju gitu. Dan terbukti Malut ini punya striker sekelas David da Silva yang kualitasnya juga oke. Jadi di chipnya aja lah bola itu kan, udah wassalam 1-1. Nah langsung kena comeback guys, 2-1. David da Silva, umpannya siapa? Pemain Persib yang lain, siapa? Ciro, betul. Gila David da Silva, aku pikir dapat umpan Ciro langsung nge-shoot, ternyata digoceknya dulu back Bali. Di shootnya reflection dan kiper Bali langsung terpana. Waduh, salah bolanya, kan salah arah, salah tebakan arah, karena bolanya kena mantul daripada backnya si Bali guys. Jadi ini 2-1. Semula ketika udah 2-1, aku mikir waduh bakal Malut nih yang ngebantai lagi nih pas kayak lawan Dewa. Rupanya Bali gila coy, serangannya gila, mati-matian orang itu. Apalagi mulai di babak kedua ya, itu mati-matian Irfan Jaya DKK itu nyerang Malut. Kayaknya aku mikir tinggal nunggu waktu nih Malut nih kebobolan. Betul guys, kan Irfan Jaya dengan gocekannya gila. Ini Irfan Jaya kecil-kecil cabai rawit ya, asli. Ini masih layak nggak kira-kira di timnas? Asli finishingnya cakep guys, tenang kali di dalam kotak penalti loh itu. Digoceknya, ditekuknya, diumpannya. Aku pikir tadi dia bahkan ngumpan ke Gopel kan, karena Gopel sendiri. Ternyata jiwa strikernya muncul di shootnya baik kaki kirinya, padahal itu bukan kaki terkuatnya. Boom, 2-2. Kan 2-2. Aku pikir Malut bakal ngegas. Rupanya sama juga, Bali juga yang ngegas kan. Dan terbukti hasil pressing mereka, kiper daripada Malut buat kesalahan kan. Nggak tahu apa dalam benak si Alan tadi ini. Alan nih kayak melamun dari menit akhir kan. Ditendangnya lah bola, dia mau clearance, rupanya jatuh di kaki Raven. Oh ya, Raven main guys, walaupun cuma sebentar ya, menggantikan Irfan Jaya kalau nggak salah tadi itu ya. Main Jens Raven, dia sempatlah memberikan assist kepada Gopel, dan Gopel di situ juga udah siap lah untuk melakukan eksekusi. Dia gocek kiper yaitu Alan dan dia lesahkan bola. Sebenarnya kalau aku ngelihat ya, tadi itu Bali sempat atau ini bisa unggul sebelum daripada tendangan Gopel yang cetak gol yang ketiga guys. Karena Kopi Topik itu sempat dijatuhkan. Kopi Topik ngambil eksekusi penalti. Ternyata kiper daripada Malut si Alan itu jago juga ngebaca penalti daripada lawan. Terbukti padahal Kopi Topik tuh nendangnya kuat loh ke arah kiri. Tapi kiper Malut Alan gila bacanya. Tendangannya bisa di save guys. Semula aku mikir wah udah wassalam nih Bali kena mental lah ini kan, karena
tendangan penaltinya gagal, bakal Malut nih menang nih. Ternyata mereka mampu menyamakan kedudukan dan malah unggul lagi melalui gopel. Semula aku udah mikir lagi, udah wassalam, selesai Malut, kan. Walaupun sebenarnya Alan udah oke, sebenarnya gara-gara bisa menghalau itu, tapi dia buat kesalahan pula, blunder pula, kan. Nah, ternyata itu bukan menjadi blunder yang terakhir di pertandingan kali ini, guys. Ternyata pemain Bali United, Rizky Dwi, pemain pengganti yang dia gadang-gadang bisalah menghalau serangan daripada Malut di menit-menit akhir, malah menjadi musuh dalam selimut. Ini aku nggak tahu apakah memang ada indikasi pengen nyetak gol ke gawang sendiri, atau memang nggak sengaja, atau memang udah kalang kabut, ya kan, atau memang salah nendang. Mungkin bisa jadi karena tadi dia nendang pakai kaki kiri, karena mungkin panik juga di situ di menit-menit akhir, dan juga ada pemain Malut. Jadi kayak dia asal nendang aja, pengennya niat buang bola, rupanya malah masuk ke gawang sendiri. Padahal kalau misalnya tadi kita lihat di tayangan ulangnya pun, itu dia nggak perlu pun nendang, bola udah lewat aja ke belakang gitu. Tapi ya sekali lagi, di saat itu kita memang nggak bisa tenang, guys. Maksudnya bukan nggak bisa tenang, tapi maksudnya kita pasti juga sekarang enak kita ngomongnya, berpikir kayak gitu, tapi mungkin pas di lapangan sulit, serius, kan. Tapi entah kenapa tadi itu Rizky Dwi melakukan hal yang demikian, ya mungkin niat baik tapi berujung malah petaka. Aku yakin Rizky Dwi ini lagi dihujat nih sama pelatih, bukan pelatih ya, maksudnya supporter Bali juga, atau mungkin ya supporter Bali biasa aja, atau mungkin pemain-pemain Bali nih yang agak kesel gitu Rizky Dwi. Tapi aku tengok tadi enggak loh, pemain-pemain malah mensupport Rizky Dwi. Kipernya lagi tadi aku salut juga nih dengan kiper Bali United. Terlihatlah kok kiper-kiper kelas Eropa ya, memang kiper yang punya kelas A gitu ya kan. Jadi ya udah ayo gitu. Jadi kayak macam nggak menjatuhkan semangat dia lagi, tapi malah membangkitkan semangatnya. Dan juga itu terima kasih kepada Fresh Butuan yang datang sebagai pemain pengganti, dan di situ langsung memberikan umpan assist ya kepada Rizky Dwi. Ini Fresh Butuan oke juga nih ya, walaupun diturunkan sebagai pemain pengganti, tapi Spartan kali mainnya. Tapi yang jelas kalau kita ngelihat ya pertandingan antara Malut dengan Bali United ini salah satu pertandingan paling terseru, guys, serius. Dan ini juga sebagai apa ya, karma ya, mungkin ya, nggak karma sih, karma ngeri kali lah bahasanya. Mungkin inilah yang dirasakan oleh Persik Kediri. Jadi apa yang dirasakan Bali di saat mereka udah mau menang nggak jadi di menit-menit akhir, nah inilah yang dirasakan Persik Kediri kemarin waktu di Stadion Iwayan Dipta. Aturannya Bali hampir kalah, Persik dan hampir menang, rupanya malah nggak jadi ya gitu, guys, seperti itu. Oke guys, menarik kita bahas. Tapi yang jelas dengan hasil seri ini, maka yang paling senang adalah Persib dan Persija, dan juga Arema. Apalagi Persib dan Persija nih, karena mereka menganggap Malut sebagai pesaing utama mereka. Seperti itu guys. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hujan gol dan hujan blunder di pertandingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.